Dari tadi suara ini. Kameranya gunnya ya. Yuk. Apa sih ini? Suaranya apa ya? Kumbang. Hah? Kumbang tanduk itu? Kameranya ditekel sogunya Gun. Katanya kamu dari tadi ngomong kan lihat penampakan. Sini. Apa? Sekarang Ngomong kok Gun? ayo salam. Bro, kena? Kena. Ya wis nanti. Kenapa keluar dari Gun? Kena sih. Semuanya kerasi. Waalaikumsalam. Ya saya sendiri. Baiklah. Ada urusan apa tuan? Perihal apa itu? Baiklah. Silakan. Ini saya sini. Salam kenal. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Parka Wulung. Saya adalah pimpinan dari gerombolan Daruksa. Jadi, kalianlah yang dimaksud oleh Rangsang Colang. Dan kalian-kalianlah yang akan menjadi musuh untuk saya. Mungkin saja. Apakah kau sudah mengiyakan tawaran dari Rangsang Colang? Saya sebenarnya sudah mendengar namamu dari tadi malam. Benar sekali. Saya sudah menyetujui apa yang diperintahkan atau apa yang diinginkan oleh Rangsang Colang untuk melawan kalian. Dan saya diberi mahar yang sangat besar oleh Rangsang Colang. Jika nanti saya berhasil untuk mengalahkanmu. Tapi kenapa engkau santai-santai saja seperti itu? Saya ingin mengetahui terlebih dahulu siapa musuh-musuh saya. Dan saya pun sengaja datang menemui kalian dan ingin berkenalan denganmu. Yang dimaksud Ganang itu saya. Saya sudah memantau dan sudah melihat seberapa banyak yang kau punya dari pasukan-pasukan yang kau miliki. Dan saya pun sudah banyak mendengar mengenai kekuatan yang kau miliki. Kedikdayaan. Dan kau pun sudah berhasil mengalahkan banyak sekali makhluk-makhluk seperti saya. Kau adalah manusia yang hebat. Saya datang menemuimu. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepadamu mengenai
permasalahan yang akan kita hadapi nanti, mengenai pertarungan yang akan kita hadapi nanti. Apakah dirimu mempunyai waktu lebih untuk berbicara dengan saya? Silahkan saja. Saya akan mendengarkan apapun yang kau ucapkan nanti. Baik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah kau berikan terhadap saya. Maafkan saya, karena pembicaraan ini sangatlah tertutup. Saya tidak ingin ada makhluk lain yang mengganggu pembicaraan ini. Oh, membenteng semuanya. Benar sekali. Baiklah, silahkan. Jadi seperti ini manusia. Mengenai permasalahan dengan Rangsancola, saya sudah mensetujuinya karena saya dibayar oleh Rangsancola dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak hanya sedikit Rangsancola untuk membayar saya, untuk menghalangimu atas dasar Rangsancola tidak ingin kau mengganggu urusannya. Ya. Saya sudah mensetujuinya dan saya sudah sepakat dengan harga yang diberikan oleh Rangsancola. Berapa sih harganya sebenarnya? Jumlahnya tidak sedikit. Berbilion-bilion mereka memberikan uang itu terhadap saya. Bahkan dia pun menambahkan berkilo-kilogram emas. Lantas, apa lagi? Tentunya mereka memilih saya dengan sebuah kekuatan yang saya miliki, dengan terah yang saya punya. Cara? Benar sekali. Secara yang saya miliki, saya tidak terkalahkan sedikit pun. Ya, saya akui, saya pernah kalah oleh makhluk mereka yang membawa agama Muslim. Ya, saya akui itu. Dan kabar itu tidak banyak yang mendengarnya. Dan melihat dirimu, jujur saja, ada rasa yang mengganjal di hati ini. Maka dari itu, saya ingin berbicara banyak mengenai dirimu, mengenai permasalahan ini. Yang saya ketahui mengenai dirimu adalah peperangan yang kau hadapi, permasalahan yang kau hadapi ini, kau atasnamakan Muslim. Kau menjunjung tinggi agamamu. Dan kau mengatasdasarkan sebuah kebaikan. Bukankah seperti itu? Insya Allah. Jujur saja mendengar hal itu, ada rasa kegelisahan di hati saya. Ada sedikit rasa ketraumaan mengenai kekalahan yang dulu pernah saya lakukan. Jadi seperti ini. Saya ingin mengajak dirimu sebuah kerjasama dalam sebuah permasalahan yang sama-sama kita hadapi ini. Karena kita akan melakukan pertarungan itu. Kerjasama apa yang kau tawarkan? Jadi seperti ini. Agar saya mendapatkan sebuah bayaran yang diberikan oleh Rangsancola nanti.
saya ingin bekerja sama dengan dirimu. Dan tentunya dengan jumlah uang yang sangat banyak ini, saya akan memberikan sebagian harta yang diberikan oleh Ransanjola ini untuk dirimu. Tapi saya tahu, saya yakin kau tidak akan menginginkan uang yang akan saya berikan nanti. Tapi dengan kerjasama ini, kau bisa menggunakan harta itu untuk sedekah. Untuk kau berikan kepada mereka makhluk-makhluk yang membutuhkan. Tidak untuk dirimu. Ceritanya bagaimana kamu mau memusuhi saya apa malah nawarin uang? Seperti yang saya sebutkan, dari permasalahan kita dengan Ransanjola, yaitu dirimu yang sedang berhadapan dengan Ransanjola, dan saya yang dibayar oleh Ransanjola. Saya harus berpura-pura maksudnya. Dan saya di sini ingin mengajak bekerja sama dirimu dalam sebuah permasalahan ini. Kerjasamanya. Daripada kita bersusah payah untuk melakukan sebuah peperangan atau pertempuran, bagaimana jika dirimu itu melakukan sebuah taktik atau kecerdasan dalam peperangan ini? Caranya seperti apa? Di sini dibuat seolah-olah kau sudah melakukan pertarungan dengan saya. Kita lakukanlah sedikit huru-hara yang ada di sini, agar mereka mengetahui sedang terjadinya sebuah pertarungan. Dan di sela-sela huru-hara itu, saya akan menaklukkanmu. Dan saya akan membawamu ke hadapan Ransanjola. Dan di situ, saya akan mendapatkan bayaran kurang dari apa yang akan diberikan oleh Ransanjola. Berarti sekarang kau sudah mendapatkan bayaran itu? Hanya sebagian. Nah, setelah itu? Dan saya pun menawarkan satu hal untuk dirimu. Karena kau memiliki masalah dengan Ransanjola. Setelah saya membawa dirimu ke hadapan Ransanjola, dan setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, kau di situ berhak untuk melakukan apapun terhadap Ransanjola. Kau bisa gunakan pasukanmu untuk meluntuhkan kerajaan Ransanjola di depannya. Kau bisa siapkan sebuah rencana yang matang setelah kau datang dan berhadapan langsung dengan Ransanjola. Dan saya akan menjamin, sebelum rencanamu itu terjalankan dengan benar, saya akan menjamin keselamatan dari pasukan-pasukan. Karena di sini, jujur saja, jika melakukan peperangan dengan dirimu, itu bukan hanya saya melakukan pertarungan denganmu, akan tetapi pertarungan dengan Tuhan. Kenapa kau ngomong demikian? Dari pengalaman yang pernah saya jalani, makhluk ataupun manusia yang melakukan sebuah peperangan dengan mengatasnamakan Muslim, itu sangat sulit dikalahkan. Dari doa-doa yang dipanjatkan, dari mantra-mantra yang dipanjatkan kepada Tuhannya, itu membuat saya merasa gelisah. Entah apa itu, saya tidak tahu.
Maka dari itu, daripada kegelisahan itu timbul saat melakukan peperangan denganmu itu, saya memiliki rencana untuk bekerja sama dengan dirimu. Dan di sini kau bisa mendapatkan semuanya. Yang pertama, tentunya kau dapat masuk ke dalam kerajaan Rangsang Cholang dengan mudah. Dan dengan harta yang di Rangsang Cholang berikan kepada saya, kau pun akan mendapatkan sebagian. Saya tahu kau pasti akan menolaknya dan kau tidak ingin menerima harta itu. Tapi saya akan berikan sebagian harta itu kepada mereka makhluk-makhluk yang membutuhkan hartanya. Anggap saja harta ini sedekah bagi dirimu. Siapa namamu tadi? Parka Bulung. Benar. Seperti ini Tuan Parka Bulung. Ya, saya terima kasih atas taktik kecerdasanmu menyusun strategis demikian rupa yang kau tawarkan terhadap saya. Bolehkah saya sedikit menanyakan sesuatu terhadap diri? Silakan, tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Apa kau mengetahui Rangsang Cholang begitu kaya, begitu bergelimangan, dia dapatkan harta itu dari mana? Ya, saya mengetahuinya. Dari mana? Tuyul Mesir. Saya itu sering kali bertanya-tanya di dalam otak saya, kenapa para rombongan-rombongan sepertimu, ada juga ngomong petakil, itu rombongan pembunuh bayaran, dirimu rombongan Blaruksa, juga pembunuh bayaran, prajurit-prajurit yang sudah terlatih memang untuk disewakan dan untuk mendapatkan bayaran. Sedangkan yang membayar dirimu juga menggunakan makhluk sepertimu untuk mencari uangnya. Kenapa kau tidak melihara tuyul Mesir saja untuk dirimu daripada kau susah payah seperti ini toh? Tidak semudah itu manusia. Apa yang membuat memelihara tuyul Mesir? Tidak segampang memelihara tuyul-tuyul pada umumnya. Jika tuyul pada umumnya hanya menghisap darah dan kemudian lama-lama dia akan mati. Tapi dengan tuyul Mesir ini, dia membutuhkan tumbal yang harus ataupun wajib kita siapkan untuknya. Setiap hari? Benar sekali. Dan saya tidak mau itu. Kamu jahat tapi ada baik-baiknya. Kenapa yang kau tidak mau? Saya tidak tahu. Jika saya berdekatan ataupun berhubungan dengan orang muslim atau makhluk muslim seperti dirimu, hati ini merasa bergejolak. Kau tahu tandanya itu apa? Saya tidak tahu itu apa. Kau mau tahu? Jika kau mengetahuinya, silakan sampaikan. Itu adalah salah satu hidayah. Berarti kau mulai tertarik dengan muslim. Jika memang itu hidayah jatuh kepada dirimu, ingat ya, orang yang mendapatkan hidayah itu orang-orang pilihan loh. Salah satunya mungkin dirimu adalah pilihan dari Gusti Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Dan kau bisa bersahadat dan bisa masuk ke dalam muslim yang kau sebutkan tadi. Atau bahasa kita Islam. Jika memang itu adalah sebuah hidayah yang diberikan oleh Tuhan, perlu saya syukuri. Tapi menurut saya, hidup di dunia ini, jika kita melakukan sebuah kebaikan selama kita ada di dunia ini, tentunya Tuhan pun akan memberikan kebaikan itu kepada kita juga. Dan asal kau ketahui, dari setiap bayaran yang saya terima, saya tidak memakan
bayaran itu semata-mata hanya untuk saya sendiri. Ya memang, setiap kali saya mendapatkan uang bayaran, itu akan habis dengan cepat. Sebanyak apapun itu. Karena akan saya bagikan kepada mereka semua yang membutuhkannya. Ya saya tahu. Ya mungkin yang ada di dalam hatimu, ada ya di dalam pikiranmu. Semua yang kau lakukan adalah benar. Ya. Tapi tidak dibenarkan. Beda benar sama dibenarkan. Paham maksudnya? Ya. Jadi jika kau menganggap semua agama mengajarkan perihal baik, benar. Semua itu mengajarkan kebaikan. Apalagi agama yang diakui ya. Tapi jika semua yang dengan kebaikan itu akan masuk surga, itu kan tidak dibenarkan. Karena harus melalui sebuah tahap-tahapnya. Lah, di dalam Islam ini, kau kan bisa banyak belajar dari tahapan-tahapan itu. Nanti, jika kau sudah mendapatkan ini kan, itu salah satu bekalnya loh. Kau gunakan itu secara baik-baik, bisa kamu jadi makhluk yang lebih baik. Apalagi kamu adalah makhluk yang dermawan. Terima kasih banyak atas saran dan ucapan yang kau berikan. Dari apa yang kau ucapkan memang benar. Kabar yang beredar mengenai dirimu. Dan selama pertarungan-pertarungan yang kau lewati selama ini, memang benar. Kau melawannya menggunakan akal pikiran. Seperti halnya contoh, mengapa gajah yang memiliki tubuh besar itu tidak dijadikan sebagai raja hutan, melainkan singa yang ukuran tubuhnya lebih kecil. Karena di situ cara pemikirannya sudah berbeda manusia. Ya, mindset. Jika gajah bertemu dengan singa, yang ada di pikiran gajah, bagaimana cara dia harus kabur, menyelamatkan dirinya. Tapi yang ada di pikiran singa, itu adalah sarapan bagi saya. Seperti halnya dirimu. Kau terhadap musuh-musuhmu. Kau memiliki pikiran. Dia adalah sampah-sampah yang harus saya bersihkan. Dan bagi mereka, kau adalah sebuah ancaman. Dan bagaimana caranya untuk menghentikan dirimu atau kabur dari dirimu. Itu yang dilakukan oleh Ratna Solan. Benar sekali. Jadi pola pikirlah yang membuat dirimu sampai saat ini menjadi yang terkuat. Apa yang saya miliki, saya hanya manusia biasa. Tapi karena keyakinan, mindset kalau bahasa kita, Gusti Allah akan mengijabahi apapun yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apalagi dalam hal kebaikan. Saya senang dapat berbicara dengan dirimu. Lalu, bagaimana jawabannya mengenai pertanyaan atau tawaran yang saya berikan kepadamu mengenai kerjasama ini? Seperti ini. Saya belum bisa memutuskan tawaranmu karena jujur di dalam perjalanan saya tidak melakukannya sendirian. Saya banyak melibatkan eyang-eyang atau pendahulu-pendahulu saya di dalam perjalanan hidup saya. Apalagi untuk membasmi sampah-sampah yang harus dibersihkan itu, seperti ucapanmu. Jadi saya perlu ada rundingan besar di sini dengan tawaran yang kau tadi berikan kepada saya. Perihal nanti jawaban iya ataupun tidaknya akan saya sampaikan
nanti terhadap dirimu. Di sini sebuah keuntungan yang kau dapatkan. Saya tahu dari segi apapun kau menguntungkan bagi saya, tapi kembali lagi dengan mindset, pola pikirnya para sahabat saya. Apakah tawaranmu justru akan menjebak diri kita, atau justru tawaranmu akan menguntungkan diri kita? Kita kan tidak tahu, apalagi saya manusia. Baiklah, saya senang sekali bisa berhadapan dan berbicara secara langsung denganmu. Akan saya tunggu jawaban mengenai tawaran ini. Andai kata jika nanti para sahabat yang lainnya tidak mengiyakan tawaranmu, apakah kau tetap mau menerima dan melawan saya? Mengenai hal itu, mau tidak mau, saya pun harus tetap melawan dirimu. Karena tujuan saya mendapatkan harta itu dan mendapatkan bayaran itu. Lagi pula, saya pun sudah mendapatkan setengah dari bayaran yang dijanjikan oleh Rang Sanjolang. Apakah kau sudah siap menjadi sapa yang mau disampu? Saya pun akan siap menanggung semua resiko. Apa kedepannya nanti? Siapa tahu dengan kekalahannya saya oleh dirimu nanti, Tuhan akan memberikan hidayah yang lebih banyak lagi. Kau salah satu musuh yang saya takuti selama ini. Satu-satunya ya, kata kegerisan juga, karena kau mempunyai prinsip yang sama. Getaran yang kau tangkap, pikiran yang kau keluarkan sama persis dengan apa yang saya selama ini lakukan. Baik. Terima kasih. Sangat senang bertemu denganmu. Ya. Salam. Salam. Berarti sudah bisa dipastikan benar teman-teman, si Rang Sanjolang sudah menemui si Baruksa membayar biliunan tadi informasinya. Saya sempat kagum sama pemikirannya tadi. Tapi masih ada keheranan sebenarnya karena dia diberi uang sama siapa tadi Rang Sanjolang. Uang itu sebenarnya buat apa? Sedangkan dia kan makhluk gaib. Kalau dibilang untuk kepentingan bersama, apa namanya, untuk orang-orang yang membutuhkan, kok kayak saya ragu-ragu itu. Tapi pemikirannya bagus. Makhluk gaib itu matre-matre. Manusia juga lebih matre kok, Mas. Hah? Manusia juga banyak yang matre kok. Iya, sudah pasti. Aduh, biarkan kula. Pijet, Mas. Oh, itu. Oh iya, itu loh. Oh iya. Super banget. Super banget. Baik teman-teman, dari pembicaraan tadi justru makhluk-makhluk yang seperti tadilah yang membuat saya malah gelisah dan sedikit waduh. Tapi kalau yang datang udah itu malah saya ya salah. Tapi kalau pemikiran yang kayak tadi itu menurut saya super, punya kecerdasan atau pola pikir yang matang. Tadi siapa? Nanti kita akan rundingan dulu permasalahan ini dengan para sahabat yang lain, khususnya mungkin Pak Dharma Wulung ya, karena memang yang diucapkan Baruksa itu ada benernya juga. Kalau menurut saya Ada sisi keuntungan. ada keuntungannya, kita bisa langsung gampang menembus ke Rang Sanjolang dengan berpura-pura kalah. ya. Yang kedua, masalah uang sih nggak usah dipikirin ya, karena uang pun mereka ambil dari nyolong kan. Sekalipun Baruksa tidak akan memberikan itu kepada kami, mereka akan sebarkan setengah untuk mereka yang membutuhkan. Itu ceritanya. Ya semoga benar apa kata yang dia ucapkan tadi. Ya, tapi yang namanya pernah saya mendapatkan jangan itu ya, Dik. Yang halal jika dicampurkan dengan yang haram, Satu tetes racun. Ya, sama madu saat
dicampur dengan satu tetes racun itu sama saja Ya racun. racun. Ya. Nggak kerasa udah pagi ya. Iya. Udah padan. Nah berarti tadi itu dari itu Blaruksa pimpinannya Mas. Pimpinannya. Siapa namanya? Parka Wulung. Parka Wulung. Pak tidak mau Wulung.